Assalamualaikum ayah bunda, di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangin deh, seorang nenek TKI yang udah lama kerja di Arab tiba-tiba dilamar jadi istri keempat anak orang terkaya loh. Tapi bukan bahagia doang loh, ternyata tragedi dan konflik bikin hidupnya jungkir balik. Ada cemburu, ada pengkhianatan, bahkan sampai wah gimana sih endingnya? Bikin bulu kuduk merinding tapi hati ikut baper. Yuk lanjut ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Mak Siti. Usianya sudah melewati setengah abad, tubuhnya renta, kulitnya legam karena panas matahari, dan rambutnya mulai memutih. Namun semangatnya mencari nafkah tidak pernah padam. Ketika muda, ia sudah menjadi buruh migran di Arab Saudi, meninggalkan kampung halaman demi sesuap nasi dan biaya sekolah anak-anaknya. Hari-hari Mak Siti di tanah Arab penuh dengan peluh dan air mata. Ia bekerja membersihkan rumah-rumah orang kaya, mencuci pakaian, memasak, bahkan menjaga anak kecil. Malam-malam panjang sering ia lewati dengan doa, berharap suatu hari bisa pulang dan membawa sedikit kebahagiaan. Namun takdir berkata lain, usia kian senja, anak-anak sudah berkeluarga, dan Mak Siti masih saja bertahan di negeri orang. Sampai suatu hari, suatu kejadian mengejutkan mengubah jalan hidupnya. Di sebuah pesta besar, keluarga kerajaan bisnis Arab, Mak Siti diperkenalkan sebagai juru masak tambahan. Majikannya mendapat undangan khusus dari keluarga Syekh Abdul Karim, salah satu konglo terkaya di Jazirah Arab. Rumah megah itu dipenuhi gemerlap lampu kristal, aroma parfum mewah memenuhi udara, dan pakaian para tamu berkilauan bagai bintang. Mak Siti hanya berdiri di dapur, berkeringat sambil memasak nasi biryani, sup kambing, dan manisan kurma. Namun kadang takdir suka main-main loh. Saat ia membawa nampan berisi teh panas ke ruang tamu, kakinya tersandung permadani mahal. Gelas pun jatuh, air panas hampir mengenai seorang tamu kehormatan. Seorang pemuda tampan berpakaian jubah putih. Wajahnya tegas, matanya biru kehijauan yang memancarkan wibawa. Semua orang menjerit, tapi pemuda itu cepat menarik tangan Mak Siti agar tidak jatuh. Air tehnya hanya mengenai lantai marmer, tidak menyentuh kulit siapapun. Mak Siti gemetar, wajahnya pucat. Ia hampir pingsan karena takut dimarahi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemuda itu menatapnya lama, seakan mengenali sesuatu dari diri Mak Siti. "Apakah engkau wanita yang pernah menolongku di pasar bertahun-tahun yang lalu?" tanya pemuda itu dengan suara dalam. Mak Siti terkejut, ia tidak mengerti maksudnya. "Tuan, saya hanya orang biasa. Mungkin Tuan salah orang." Namun pemuda itu tersenyum samar, lalu berbalik pada ayahnya. "Ayah, inilah wanita yang kucari selama ini. Dia harus menjadi bagian dari hidupku." Semua tamu terperangah. Istri-istri Syekh yang hadir saling pandang, berbisik-bisik penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang nenek pembantu, tubuhnya kumuh, wajahnya penuh keriput, tiba-tiba disambut sebagai sosok istimewa? Malam itu menjadi awal kehebohan besar. Ternyata pemuda tampan itu bernama Fat bin Abdul Karim, anak ketiga dari Syekh Abdul Karim. Usianya 32 tahun, kaya raya, dan pemilik beberapa perusahaan minyak dan properti. Fat sudah lama dituntut keluarganya untuk menikah lagi setelah 2 kali gagal dalam perjodohan. Namun diam-diam ia selalu menyimpan janji masa kecil mencari wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya di pasar saat ia masih berusia 17 tahun. Ketika kecil, Fat pernah hampir tertabrak kereta kuda di pasar Riyadh. Seorang perempuan parubaya buru-buru menariknya dan melindunginya. Sejak saat itu, bayangan perempuan berhati mulia itu terus melekat di ingatannya. Dan malam itu, ketika ia menatap Mak Siti, Fat yakin dialah wanita yang pernah menyelamatkannya. Syekh Abdul Karim awalnya marah besar. Baginya gak masuk akal lah anaknya memilih seorang wanita tua gitu. Apalagi dia pembantu asing. "Apa yang kau pikirkan, Fat? Kau anakku, pewaris hartaku. Masa depanmu harus bersama wanita terpandang, bukan pembantu rentak?" bentaknya. Namun Fat tak bergeming. "Ayah, cinta bukan soal status. Aku sudah membuat janji dan aku akan menepatinya. Kabar itu menyebar begitu cepat.
Para istri Syekh Abdul Karim, termasuk Ibu Fat, merasa malu mendengarnya. 3 istri Fat yang muda dan cantik, masing-masing dari keluarga terhormat, langsung menentang keras. Mereka menuduh Mak Siti menggunakan sihir atau tipu daya. Bagi Mak Siti sendiri, kejadian itu seperti mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Ia tidak pernah berniat jadi istri siapapun, apalagi anak orang terkaya di Arab. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang ke kampung, dan menua dalam kesederhanaan. Tapi kini, takdir menyeretnya ke dalam pusaran cinta yang penuh resiko. Ya Allah, bisiknya dalam sujud malam, jika ini ujianmu, beri aku kekuatan. Aku hanyalah hamba yang lemah. Beberapa minggu kemudian, tanpa banyak kata, Fat benar-benar melamar Mak Siti di hadapan keluarganya. Seluruh keluarga besar Abdul Karim menentang, namun Fat tetap teguh. Akhirnya dengan syarat berat, Syekh Abdul Karim mengizinkan. Jika kau memilih jalan ini, kau akan menanggung semua resikonya sendiri. Hari pernikahan pun tiba. Mak Siti mengenakan gaun sederhana berwarna putih, wajahnya dipoles riasan. Meski keriput tetap terlihat jelas. Fat berdiri gagah di sampingnya, penuh keyakinan. Para tamu menatap sinis, berbisik-bisik dengan nada cemooh, namun ijab kabul diucapkan. Hati Mak Siti bergetar hebat. Dalam sekejap statusnya berubah dari seorang TKI tua menjadi istri keempat anak orang terkaya di Arab. Namun di balik senyum dan doa, badai mulai menyelimuti. Malam pertama di istana besar penuh permadani emas, Mak Siti duduk gelisah. Fat menatap lembut, menggenggam tangannya. Engkau mungkin merasa ini mustahil, tapi ketahuilah, aku memilihmu bukan karena harta, bukan karena belas kasihan, tapi karena hatiku tenang saat bersamamu. Air mata Mak Siti mengalir. Seumur hidupnya, ia tidak pernah dibela kata-kata cinta seperti itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu jalan itu tidak mudah. 3 wanita lain menunggu. Rasa benci itu, iri pasti akan menjadi tantangan. Malam itu dalam sunyi, Mak Siti menatap langit-langit istana dan berdoa, apakah ini cinta sejati ya Allah, atau hanya badai yang menghancurkan hidupku? Tolong lindungilah aku. Pernikahan antara Mak Siti dan Fat Abdul Karim menjadi buah di bibir di seluruh keluarga besar. Di ruang istana megah, di lorong panjang yang dipenuhi karpet sutra, bahkan di antara pelayan, tak ada yang tidak membicarakan hal itu. Bagaimana mungkin seorang pembantu tua bisa menjadi istri anak konglo? Begitu suara-suara berbisik yang berhembus bagai angin kencang. Namun badai sesungguhnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. 3 istri Fat yang lainnya, Laila, Hafsah, dan Rania, menjadi sumber konflik utama. Hari pertama Mak Siti masuk ke ruangan keluarga besar, ia mencoba merendah dengan jilbab sederhananya dan senyum canggung. Ia menawarkan teh pada istri lainnya, namun Laila, istri pertama, menipisnya dengan kasar. Tak perlu sok baik kau di sini, kau hanya numpang, nama. Bukan bagian dari keluarga sejati kami, katanya dengan sorot mata penuh penghinaan. Mak Siti menunduk, hatinya pedih. Ia tahu posisinya tidak diinginkan. Ia bahkan sudah siap dicaci, tapi kata-kata itu tetap menancap di dada. Rania, istri ketiga yang paling muda dan cantik, menambahkan dengan nada sinis. Aku bahkan heran kenapa Fat mau menodai martabatnya dengan menikahi perempuan sepertimu. Lihatlah dirimu di cermin, keriputmu lebih banyak daripada senyumku dalam sehari. Gelak tawa tertawa terdengar. Hanya Hafsah, istri kedua, yang memilih diam. Namun diamnya bukan tanda simpati, melainkan strategi. Ia tipe wanita yang licik, yang lebih suka menunggu kesempatan untuk menjatuhkan musuh secara perlahan. Konflik itu sampai ke telinga Fat. Malam itu ia masuk ke kamar Mak Siti yang duduk sendirian, menahan tangis, wajahnya sembab. Aku tak kuat, Tuan. Mungkin lebih baik aku kembali bekerja saja. Aku tidak pantas di sini, ucap Mak Siti. Namun Fat menggenggam tangannya. Dengarkan aku, Siti. Aku memilihmu bukan karena belas kasihan. Kau berbeda, hatimu suci, dan aku mencintaimu. Biarkan mereka berkata apa saja, aku berdiri di sisimu. Hari-hari berikutnya, istana megah itu menjadi medan perang tanpa senjata. Laila menggunakan statusnya sebagai istri pertama untuk mengatur banyak hal. Ia sengaja tidak mengundang Mak Siti ke acara keluarga.
tidak memberikan kursi di ruang tamu, bahkan berusaha membuatnya terlihat tidak ada. Rania dengan kecantikannya selalu mencari perhatian Fat. Ia berdandan glamor setiap malam, mencoba mengingatkan Fat bahwa dia adalah wanita muda yang pantas mendapat cinta. Namun, semakin ia berusaha, semakin Fat menjaga jarak. Sementara Hafsah mulai menjalankan rencana liciknya. Ia pura-pura bersikap manis pada Mak Siti, bahkan sering mengajak bicara. Namun di balik itu, ia menanamkan gosip bahwa Mak Siti menggunakan jampi-jampi agar Fat jatuh cinta. Suatu malam, ketika makan malam bersama, Laila tiba-tiba menyindir keras. Aku mendengar cerita bahwa ada orang yang pandai memakai ilmu hitam dari kampungnya. Tidak heran kalau tiba-tiba bisa menjadi istri keempat. Apa aku harus memanggil Ustadz untuk mengusir jin di rumah? Semua mata tertuju pada Siti. Wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Fat yang duduk di meja berdiri dengan amarah. Cukup Laila, jangan pernah kau hina istriku seperti itu. Aku mencintainya dengan sadar tanpa paksaan. Jika ada yang gak sanggup menerimanya, silakan keluar dari rumah ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Meski banyak luka, Mak Siti perlahan merasakan kehangatan cinta Fat. Ia sering dibawanya berjalan ke taman istana, ditemani aroma mawar merah yang mekar. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, tentang masa lalu Fat, bahkan tentang janji kecil yang ia simpan sejak kecil. Aku masih ingat saat aku kecil, aku hampir meninggal di pasar. Ada seorang perempuan asing yang menyelamatkanku. Saat aku melihatmu, aku tahu engkaulah wanita itu, kata Fat penuh keyakinan. Mak Siti meneteskan air mata. Ia samar-samar mengingat kejadian itu meski tak pernah menduga seorang anak kecil yang ia selamatkan kini menjadi suaminya. Kalau benar aku orangnya, berarti Allah mempertemukan kita dengan caranya. Tapi aku takut, Fat. Aku takut kebencian mereka akan menghancurkanmu. Fat menatap matanya dalam-dalam. Biarkan dunia melawan kita, Siti. Selama aku ada di sisimu, tak seorang pun bisa menyakitimu. Sementara itu, di kamar rahasia, Hafsah bertemu dengan Laila dan Rania. Keduanya duduk dengan wajah serius. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu terus menguasai hati Fat. Lihatlah, setiap hari ia semakin dekat dengan suamiku, kata Laila dengan penuh mendalam. Aku setuju, kalau ini berlanjut kita akan disingkirkan, jawab Rania dengan wajah tegang. Hafsah tersenyum licik. Tenanglah, kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Cukup membuat Fat percaya bahwa wanita itu berbahaya. Aku sudah menyiapkan rencana. Biarkan dia jatuh, tapi seakan-akan jatuh karena dirinya sendiri. Ketiganya bersengkokol menyiapkan langkah-langkah untuk menjebak Mak Siti. Mereka tahu jika Mak Siti tersingkir, maka cinta Fat bisa mereka rebut kembali. Malam itu, Mak Siti kembali berdoa dengan penuh air mata. Di sajadahnya, ia memohon kekuatan dari Allah. Ya Rob, Engkau tahu isi hati hamba ini tidak pernah berniat jahat. Jika cinta ini benar darimu, lindungi aku. Jika hanya ini ujian, beri aku kekuatan untuk bertahan. Hari-hari terus berjalan, namun konflik tidak pernah reda. Semakin Fat menunjukkan cintanya, semakin besar kebencian yang diarahkan kepada Mak Siti. Ia dicaci, difitnah, bahkan dipermalukan. Namun semakin ia dihina, semakin Fat memeluknya erat. Di balik semua itu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Rencana jahat dari para istri lain telah dimulai dan Mak Siti sama sekali tidak menyadari jebakan yang disiapkan untuknya. Sejak menikah dengan Fat, hati Mak Siti sering diliputi perasaan aneh. Ada momen tertentu ketika ia menatap wajah suaminya. Muncul potongan ingatan samar, kilasan seorang anak kecil dengan wajah ketakutan dan teriakan di pasar. Apakah benar aku yang pernah menyelamatkanmu, Fat? Batinnya bertanya. Ia tidak pernah benar-benar yakin. Saat itu ia masih muda. Seorang TKI baru yang menolong seorang anak kecil hampir tertabrak kereta kuda. Ia bahkan tak sempat tahu siapa anak itu. Namun, kini benang merah mulai jelas. Cinta itu bukan sekedar pertemuan kebetulan. Ada rahasia takdir yang Allah tuliskan sejak lama.
Sayangnya, semakin jelas cinta yang tumbuh antara Fat dan Mak Siti, semakin dalam pula kebencian para istri lain. Gosip terus menyebar. Mak Siti disebut-sebut sebagai penyihir, disebut-sebut perusak rumah tangga, bahkan dianggap penghinaan bagi keluarga bangsawan. Suatu sore ketika Mak Siti sedang membaca Al-Quran di ruang taman, Rania datang mendekat dengan senyum manis yang penuh kepalsuan. "Kak Siti, boleh aku bicara?" Mak Siti tersenyum ramah. "Silahkan nak." Rania duduk di sampingnya, pura-pura lembut. "Aku ingin meminta maaf, Mak, kalau selama ini mungkin kata-kataku menyakitkan. Sebenarnya aku hanya takut kehilangan kasih sayang suamiku. Kau tahu, aku masih muda, aku ingin diperhatikan, tapi sejak kau datang, semua berubah." Mak Siti menatapnya dengan tatapan penuh ibah. "Nak, cinta bukan sesuatu yang bisa diperebutkan dengan iri. Kalau Allah sudah menulis takdirnya, kita hanya bisa menerima." Rania pura-pura mengangguk, padahal di hatinya ia menertawakan kelembutan Mak Siti. Malam itu, Fat memanggil Mak Siti ke ruang pribadinya. Di sana ia menunjukkan sebuah kalung tua berukir ayat Al-Quran. "Ini kalung yang kau tinggalkan saat menolongku dulu," kata Fat dengan suara bergetar. Mak Siti menatap kalung itu dengan terkejut. Ingatannya langsung kembali. Iya benar, saat ia menarik seorang anak kecil dari kereta kuda, kalung pemberian ibunya terlepas, ia tidak pernah menemukannya lagi. Air matanya meleleh. "Jadi, kamu memang anak kecil itu?" Fat mengangguk. "Sejak saat itu aku bersumpah, jika Allah mengizinkan, aku akan mencari wanita yang menolongku. Kau adalah penyelamat hidupku dan aku yakin kaulah takdirku." Mak Siti tak kuasa menahan tangis. Cinta itu bukan ilusi. Tak lama berselang, rahasia itu ternyata terendus oleh Hafsah melalui pelayan yang menguping. Ia tahu bahwa Fat menyimpan kalung sakti masa lalu itu dan mengkaitkannya dengan Mak Siti. Hafsah segera melaporkan pada Laila. "Kau tahu apa artinya ini? Fat bukan hanya mencintainya, tapi menganggapnya bagian dari takdir hidupnya. Kalau kita tidak segera bertindak, wanita itu akan benar-benar menguasainya." Laila menggenggam penuh amarah. "Kita harus membuat Fat menyesal. Kita harus membuktikan kalau wanita itu pembawa sial." Pada suatu malam, ketika keluarga besar berkumpul untuk jamuan makan, tiba-tiba salah satu pelayan berteriak, "Ya Allah, ada racun di dalam minuman Syekh." Kegemparan pun terjadi. Semua mata tertuju pada gelas perak yang diletakkan di depan kursi Syekh Abdul Karim. Saat diperiksa, benar ada bubuk aneh yang mencurigakan. "Siapa yang menaruh ini?" Tiba-tiba salah seorang nelayan menunjuk ke arah Mak Siti. "Saat saya melihat Nyonya Siti masuk ke dapur dan memegang gelas itu tadi," katanya dengan wajah penuh ketakutan. Seluruh ruangan menjadi gaduh. Laila pura-pura kaget. Rania menangis histeris, dan sementara Hafsah menunduk sambil menyembunyikan senyum liciknya. Mak Siti terdiam. "Demi Allah, aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan tak tahu apa yang kalian bicarakan." Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan marah. "Berani kau mencelakai keluargaku setelah kami menerima kau di sini?" Fat langsung berdiri dan berteriak lantang, "Hentikan semua ini. Aku percaya pada istriku. Dia tidak bersalah." Namun Laila menyahut dengan pedas. "Kau buta karena cinta, Fat. Wanita ini hanya memperalatmu. Lihatlah, bukti sudah jelas." "Bukti apa? Hanya kata pelayan yang bisa dibeli dengan emas. Aku tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan rumah tanggaku." Mak Siti meneteskan air mata. "Fat, jangan. Aku tidak ingin engkau bermusuhan dengan keluargamu karena diriku." Namun Fat menggenggam tangannya. "Siti, cintaku padamu bukan sekedar janji. Aku akan melawan siapapun yang berani menuduhmu." Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat. Nama Mak Siti kian buruk di mata keluarga. Banyak yang percaya ia benar-benar menggunakan ilmu hitam dan mencoba merancuni Syekh. Di balik senyum yang tegar, Mak Siti hancur berkeping-keping. Malam-malam ia hanya bisa menangis dalam doa, merintih pada Allah agar kebenaran segera terbuka. Sementara itu, Hafsah, Laila, dan Rania tak puas dengan hanya fitnah pertama. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya, menjatuhkan Mak Siti dengan bukti nyata. "Kali ini kita tidak boleh gagal. Kita harus memastikan Fat benar-benar membencinya," kata Hafsah dengan senyum dingin. Rania mengangguk. "Kalau perlu, kita korbankan salah satu dari kita. Yang penting wanita itu lenyap dari rumah ini." Laila menambahkan, "Kalau perlu sampai darah tertumpah, aku rela, asal dia hilang dari hidup Fat." Di sisi lain, Mak Siti semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia tahu dirinya sendirian, tak ada siapa-siapa selain Fat yang percaya. "Ya Rob,
Jika aku memang bukan takdirnya, lepaskanlah aku dengan cara yang baik. Jika aku memang untungnya, lindungilah aku dari kejahatan manusia yang dengki. Takdir pun mulai menyiapkan kejutan besar. Malam pesta keluarga kembali digelar. Semua hadir termasuk Mak Siti yang dipaksa duduk di pojok ruangan. 3 istri lainnya berbisik-bisik menyiapkan langkah terakhir. Segelas minuman berwarna merah diletakkan di meja, ditujukan untuk Mak Siti. Namun siapa sangka, salah satu istri yang harusnya perhatian, Rania, tanpa sengaja meminum gelas itu terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, ia terjatuh, tubuhnya kejang-kejang, lalu pingsan di depan semua orang. Kepanikan melanda, semua mata lagi-lagi tertuju pada Mak Siti. Namun kali ini takdir mulai membalikkan arah permainan. Suasana pesta keluarga semula meriah menjadi mencekam. Musik berhenti, tamu-tamu berdiri panik, pelayan berlari mencari tabib. Di tengah keramaian itu, tubuh Rania tergeletak lemas di lantai, wajahnya pucat, mulutnya berbusa. Ya Allah, ada racun! Semua mata seketika menoleh Mak Siti. Lagi-lagi ia menjadi sasaran tuduhan. Syekh Abdul Karim mengebrak meja. Siti, apa yang kau lakukan kali ini? Sudah cukup memalukan keluarga kami. Sekarang kau hampir membunuh istri anakku sendiri. Air mata Siti terjatuh. Demi Allah, aku tidak pernah berniat meracuni siapapun. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku bukan pelakunya. Di tengah kegaduhan, Fat berdiri tegap. Ia meraih tangan Mak Siti, melindunginya. Cukup ayah, berhenti menuduh istriku tanpa bukti. Kalian semua hanya termakan fitnah. Laila menyahut dengan pedas. Fat, kau buta. Bukankah jelas yang menjadi sasaran racun ini adalah dia sendiri? Seolah ada karma yang berbalik, tapi korban malah salah orang. Hafsah menambahkan dengan licik. Kalau benar bukan dia, kenapa racun selalu muncul saat dia ada? Bukankah itu tanda dari Allah jika memang dia membawa kesialan? Fat menatap tajam mereka. Jangan gunakan nama Allah untuk menutupi kebusukanmu. Aku tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik ini. Tamu-tamu semakin riuh. Tabib kerajaan datang memeriksa minuman di gelas yang tersisa. Setelah diuji, benar, ditemukan zat beracun di dalamnya. Semua semakin kacau. Namun, salah satu pelayan tiba-tiba gemetar maju ke depan. Ampuni saya Tuan, saya dipaksa menaruh bubuk itu di gelas oleh Nyonya Siti. Saya disuruh Nyonya Hafsah. Semua ruangan langsung hening. Semua menoleh pada Hafsah, wajahnya pucat. Namun ia mencoba menahan diri. Itu bohong, pelayan rendahan ini hanya mencari perhatianmu. Namun pelayan lain ikut maju. Benar Tuan, saya melihat Nyonya Hafsah memberikan kantong kecil pada pelayan itu. Saya bersaksi. Suasana semakin panas. Hafsah panik. Laila ikut terseret karena ia jelas terlibat dalam rencana. Rania yang masih setengah sadar hanya menangis lemah. Syekh Abdul Karim memerah wajahnya. Kalian bagaimana berani melakukan hal sehina ini dalam keluargaku? Kalian mempermalukan nama besar Abdul Karim. Meski begitu, semua terungkap. Mak Siti tetap hancur. Ia menatap suaminya, air matanya tak berhenti jatuh. Fat, semua ini terjadi karena aku. Kalau aku tidak ada, mereka tidak akan tega saling menjatuhkan kehadiranku, hanya membawa bencana bagimu. Fat menggenggam wajahnya. Jangan begitu Siti, kau adalah anugerah dalam hidupku. Mereka iri bukan karena kau bersalah, tapi kau lebih mulia daripada mereka. Namun hati Siti tetap bergejolak. Ia tetap jatuh cinta dengan indah. Syekh Abdul Karim memutuskan menggelar pengadilan keluarga. Malam itu juga semua istri Fat hadir. Begitu pula dengan beberapa tokoh besar. Hafsah akhirnya tidak bisa mengelak. Dengan ketekanan bukti dan kesaksian pelayan, ia mengakui rencana jahatnya. Iya, aku melakukannya. Aku benci pada wanita itu. Dia merebut Fat dari kami. Dia membuat kami seperti bayangan tak berguna. Laila ikut terbongkar perannya. Ia memang tidak mencampur racun, tapi terlibat dalam rencana menyembah Mak Siti. Sementara Rania, meski tak terlibat langsung, juga tak bersih dari iri hati. Dari keputusan keluarga tegas, Hafsah diusir. Laila dihukum terasingkan. Rania dipulangkan keluarganya. Dalam sekejap, 3 istri itu kehilangan kehormatannya. Setelah semua usai, Fat memeluk Siti. Lihatlah, kebenaran selalu menang. Kau tidak pernah salah Siti. Kini hanya kau yang benar-benar menjadi milikku. Beberapa hari kemudian, Mak Siti membuat keputusan besar di hadapan Fat dan keluarganya. Ia berkata dengan suara tegar, aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Aku mencintaimu dengan tulus Fat, tapi cinta bukan hanya tentang memiliki. Aku tidak ingin hidupmu terus diliputi konflik dari aku. Karena itu aku memilih pulang ke negeriku. Semua terkejut. Fat terdiam.
Siti, jangan lakukan itu, aku tidak bisa tanpamu. Mak Siti tersenyum pahit. Kau bisa, Fat, kau anak orang besar, aku hanyalah hamba Allah yang sederhana. Biarkan aku kembali menggunakan harta itu untuk membangun pesantren di rumah anak yatim. Hari perpisahan menjadi hari paling menguras hati. Fat memeluk Mak Siti erat-erat di bandara. Jika suatu hari kau menoleh ke langit, ingatlah, aku selalu ada di hatimu. Mak Siti menahan nangis. Aku berdoa, semoga kau menemukan kebahagiaan sejati dan semoga Allah mengampuni segala kelemahan kita. Kembali ke Indonesia, Mak Siti membangun sebuah pesantren sederhana, rumah yatim piatu, dan sekaligus sekolah gratis untuk anak-anak miskin dari harta yang ia bawa. Warga kampung menatapnya dengan kagum. Dahulu ia pergi sebagai TKI, kini ia pulang sebagai dermawan. Malam-malam sunyi, sekarang ia habiskan dengan berdoa. Bertahun-tahun berlalu, suatu sore ketika Mak Siti duduk di beranda pesantrennya, seorang mobil mewah berhenti di depan. Dari dalam turun seorang pria dengan jubah putih. Wajahnya tetap tampan meski sedikit beruban. Assalamualaikum, Siti. Mak Siti terperanjat. Fat, ya dialah Fat. Dia datang bukan sebagai pengusaha sombong, tapi sebagai seorang hamba Allah yang rendah hati. Aku telah meninggalkan semua intrik dan kemewahan. Aku memilih hidup sederhana dan aku datang untuk mendampingimu bukan sebagai raja, tapi sebagai suami yang ingin berjuang bersama dalam jalan Allah. Air mata Mak Siti tumpah. Ia tidak pernah membayangkan ending takdirnya seperti ini. Cinta yang ia lepaskan demi ketulusan justru kembali padanya dengan cara yang lebih mulia. Mereka berdua menatap langit senja. Cinta yang dulu penuh luka kini berubah jadi ketenangan. Tamat.